Dan konsep ketempelan itu bukan yang nempel begini, Mas. Dia masih ngikut di belakang, itu udah ketempelan. Ada tahapnya. Dia di belakang, dekat, sudah nempel dengan kulit atau sudah menyatu sama tulang. Tapi kalau sudah masuk ke tubuh, itu kayak sering nggak bisa ngontrol diri, kayak kesurupan gitu. Kerasukan. Ya. Cara paling gampang ngetahuin satu adalah leluhur nggak akan masukin ke cucunya. Satu tuh. Satu udah jelas, itu nggak mungkin. Emang kalau orang yang masih punya pagar rayu, mereka nggak bisa masuk, Mas. Iya. Mereka bilang ada stepnya. Cuman ya kalau yang udah kesurupan ya maaf, udah bolong dan gampang itu. Makanya rata-rata mediumisasi itu udah hancur semua itu pagar rayu. Dan kasihan juga orangnya sebenarnya. Cuman ya nggak tahu kenapa orang mau kayak gitu. Tapi sebenarnya genderuwo itu orang lihat tinggi besar ya. Iya. Betul segini genderuwo itu. Genderuwo itu kecil. Halo, balik lagi bersama gue Riko di Brokis lu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama seorang narasumber yang akan berbagi cerita misterinya. Kalian pasti gak asing dengan narasumber kali ini. Sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa juga buat bantu Brokis dengan subscribe, like, share, dan komennya. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Bang Jero. Halo, Mas Riko, gimana kabar? Sehat. Gimana? Nih kayak berat ini ya. Berat ini ya. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu Mas mungkin. Saya biasa dipanggil Jero. Mungkin bisa langsung dilihat di IG-nya di Ervan X Jero. Kita sebenarnya fokusnya ke gambar, cuman sekarang lagi mencoba ngerangkap ke banyak hal ya Mas ya. Kita nyoba buat tarot sama beberapa, mungkin kita akan buka sesi konsultasi. Mungkin teman-temannya pengen konsultasi baca tarot bisa ke saya, tapi tetap jangan lupa YouTube-nya Brokis lu di subscribe ya. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Mas Ervan X Jero. IG-nya Ervan X Jero, terus YouTube-nya juga sama Ervan X Jero. Nanti linknya ada di bawah sini. Lanjut sesi berikutnya di Brokis, obrolan kisah misteri. Cerita pengalaman horor, mungkin sebelumnya siapa sih saya gitu kan, kok sampai diajak ke sini gitu kan. Ya saya tadi dikenalkan, saya dari situ. Saya mungkin bisa dibilang anak indigo, tapi saya nggak pernah mengaku sebagai anak indigo karena indigo itu berat ya kan. Saya lebih menganggap diri saya adalah orang yang lagi apes, bisa ngeliat gitu-gituan ya Mas ya. Apa sih Mas? Apa sih lagi jalan tiba-tiba besoknya sakit. Itu lebih ke apes. Ya mungkin kalau bagi Mas Riko ya biasa aja kan. Mas Riko kan TOP PGT top begitu. Saya juga sering konsultasi juga sama Saya cuma bisa baca tarot. Kalau saya ngelihat sosok-sosok seperti itu sekitar waktu saya masih TK tuh. Saat TK saya pernah kecelakaan motor, jadi ada motor lagi jalan raya, saya tabrak. Bukan motor yang nabrak saya tabrak. Kembali gue. Saya masuk rumah sakit. Nah, di situ pertama kali saya melihat sosok, dan nanti saya cerita terakhir, melihat sosok nenek-nenek yang sebetulnya saya nggak tahu itu siapa gitu kan. Tiba-tiba malam sekitar jam-jam 7 dia datang, nepuk punggung saya karena saya ngadap ke samping gitu kan, tepuk. Gimana Le, udah enakan belum? Gitu. Kalau bahasa Jawanya, gimana nak, udah enakan belum? Gitu. Saya noleh, justru malah takut. Ya karena saya nggak pernah ngeliat orang ini, kok tiba-tiba dia muncul. Walaupun wujudnya mungkin ya cuma sekedar nggak serem sih, nenek-nenek biasa ya. Cuman kan untuk anak saat itu tiba-tiba dicolek dengan orang yang nggak dikenal jam segitu kan menyeramkan kan. Gitu saya noleh, astaga langsung bolak-balik badan. Nggak lama saya lagi orang itu udah nggak ada. Dan ternyata ini yang luar biasa hebat adalah sosok itu ternyata masih ada dan sekarang di Jogja. Nah loh. Saat itu Mas kecil di mana Mas? Saya di Kebumen. Di Kebumen, dan saya nggak kenal sama orang ini. Dan orang ini kenal sama mas saya, nggak bisa mas saya. Kenal sama mas saya dan sering bertukar pikiran saya mas saya. Di situ saya juga kaget loh. Ini kan orang yang waktu itu datang ke saya, tanya gimana keadaan, dan ternyata orang itu masih hidup dan masih sehat sampai sekarang dengan posisi keadaan sosoknya sama. Maksudnya dengan yang look yang terakhir saya lihat di situ dengan yang sekarang itu sama. Nggak ada perubahan Mas? Nggak ada perubahan.
Iya. Ini awal pembukanya itu serem. Jadi pengalaman saya ini langsung ke kuliah aja. Di kuliah itu saya beberapa kali disukai nama sosok Kunti. Simba. Serius ini Simba. sosok Kunti yang berbeda, bukan satu loh, beberapa suka sama saya. Jadi pertama kali saya nempatin kontrakan itu setiap malam pintu kan nggak pernah saya tutup rapat. Pasti ditutup, cuman nggak saya tutup gitu loh. Iya. Tiap malam itu ada sosok yang ngebuka dikit gitu loh, terus ngintip. Pasti tiap malam. Kalau pintu kebuka, sosok itu selalu lewat. Nah, waktu lewat itu saya nggak seneng kan, lama-lama saya bilangin, lewat lagi, aku tackling nih, ya kan? Tackling nih. Malam berikutnya mulai dari situ sampai saya pindah kontrakan dari situ, tiap jam 1 sampai jam 3 kebangun, dan mungkin orang-orang bilang rep-repan ya, itu saya ngerasain itu. Tiap malam selama 3 tahun. Dan saya tahunya itu setelah pindah kosan, bapak kos saya tahu, saya ketempelan, akhirnya saya dibersihin. Lah di masa itu juga pernah saya bantu, ada teman saya orang asli situ, kan saya pendatang di Jogja, orang asli situ, saya bantuin dia untuk ngecat rumah, malam-malam itu ngecat rumah. Kamar itu ada 4, saya di kamar yang paling ujung sendiri. Nah ini nih yang paling serem ini, tiba-tiba jendela itu emang nggak ditutup, dikunci gitu kan, tetap posisi nutup kan, jendela itu bisa buka gini ya. Kok begini gitu kan, ya saya ngelawan gitu kan, pasti gini, malah terakhir itu kayak dibanting jendela, jedar, Digebrak. bener-bener digebrak. Lari saya ke teman saya yang lain, kebetulan teman saya juga peka juga kan, kenapa emang diganggu kan? Iya mas, diganggu ya. Akhirnya saya ditemenin ngecat di ruangan itu, dan sampai pagi itu ternyata emang saya tetap ditungguin karena saya ngeliat sosoknya emang perempuan di balik jendela. Makanya saya bilang kuntilanak itu tadi. Sampai akhirnya itu posisi saya sudah di kosan yang bapak kos saya orang bisa juga. Nah, akhirnya bapak kos ngeliat lagi, loh kok ketempelan lagi. Iya. Akhirnya dilepasin lagi di situ. Cuman ya gimana ya, pengalaman horor kalau teman-teman yang nggak peka atau nggak bisa mungkin serem. Kalau saya kayak apa sih gitu loh, kayak kuntilanak itu apa sih ngikut-ngikut gitu loh. Apalagi sampai ketempelan kan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu loh. Tiap malam tidurmu keganggu ya kan. Betul. Terus juga badan pasti bangun gak enak semua. Ya berat sih ngelaluin itu, tapi anehnya kenapa sekarang malah orang-orang lebih kepingin jadi bisa ngelihat. Wah ini udah nggak curhat lagi nih. Lebih ke mungkin sedikit ngasih tahu lah ke teman-teman ya karena kebetulan saya cuma bisa baca tarot. Ya intinya nggak usah lah untuk cari ilmu atau berusaha untuk bisa ngeliat hal kayak gitu, karena banyak konsekuensi yang bakal diambil nanti ya. Kayak misalkan ada beberapa teman yang pernah cerita ke saya juga, mereka ngamalin suatu amalan tapi tanpa didampingi dulu, dan mereka tidak tahu dasarannya dan mereka hanya ngejalanin amalan. Iya, banyak tuh. Nah, terus juga mereka tuh niatannya bukan di awal bukan untuk ibadah, lebih ke aku tuh kepingin bisa ngelihat atau segala macam gitu. Akhirnya adalah sosok-sosok yang mungkin terlihat sangat hebat, misalkan kayak Sunan, kadang kayak raja atau segala macam itu datang. Sebenarnya itu bukan wujud yang asli, tapi cuma perwujudan aja, yang akhirnya menghasut orang itu percaya ke mereka gitu loh mas. Jadi ya kalau bisa ya, kalau ibadah ya udah ibadah aja gitu loh. Iya. Kalau pengen bisa ngelihat ya fokus aja ibadah. Kalau bisa lihat ya itu ntar jadi bonus saja gitu loh. Jangan dijadiin dasaran ibadah untuk jadi pinter kayak gitu, jangan. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada Mas Riko mau tanya gimana gitu kan. Kayak Mas Jering kan sering lah, ibaratnya kayak Mas Ervan kan sering ngegambar nih sosok makhluk. Itu saat melihat sosok makhluk itu datengin Mas atau Mas apa emang lama di foto sih Mas? Ini. Jadi sosok terkadang kan saya bukan bagian gambar Ervan, cuman Ervan sering cerita ke saya. Jadi ketika si Ervan ini gambar, justru malah bukan sosok yang digambar yang datang. Tapi misalkan saya di ruangan ini nih, justru malah sosok di ruangan ini yang datang. Mereka bukan aku takutin, bukan apa. Justru malah mereka narsis kepingin ikut digambar, biar orang-orang tahu kalau mereka itu ada gitu loh. Iya. Nah intinya kenapa kok mereka seperti itu? Maksudnya tuh mereka tuh mau nunjukin diri mereka ada, supaya manusia itu jangan ganggu mereka. Mereka juga nggak akan ganggu manusia kalau manusia nggak ganggu gitu loh. Terkadang manusia itu datang ke suatu tempat yang baru, tapi kadang udah ngomong asal-asalan, ya kan, ngelakuin tindakan yang nggak benar gitu loh.
ya mereka ya nggak suka gitu loh. Ya intinya sama-sama mengingatkan gitu loh, janganlah sampai kita sama-sama hidup berdampingan, jangan saling mengganggu lah. Orang saya sama mas misalkan sama-sama manusia diganggu juga nggak terima kan, Iya. ya sama Iya, gitu. iya. Gitu. Mereka ini kan ada yang datang dan pergi nih mas. Nah itu saat menggambar tuh ada sih yang sosok itu pas datang seperti yang tadi mas bilang kan, saya nunjukin, cuman dia tuh pengen tuh ngikut atau kan tadi biasa tadi mas bilang kan nggak mau diganggu nih. Cuma kalau ada makhluk itu suka itu ngikutin gimana mas? Oh, kalau ini sebelumnya emang dari awal saya sudah ngasih tahu ke Ervan, kalau ada sosok yang datang ya udah biarin aja. Kalau emang minta digambar ya udah gambar aja gitu loh. Tapi kalau mereka mau ikut diusahakan nggak usah, karena bakalan berat. Ya oke, mungkin kalau mereka ikut ada efek baik, bukan efek baik sih, ada efek sesuatu yang misalkan lebih peka atau segala macam. Cuman itu bukan murni kemampuan dia gitu loh. Tapi karena sosok itu, jadi ya bisa aja dia ngaku indigo tapi bukan karena dianya gitu. Yang ditakutkan itu karena sosok yang seperti ini tuh kita nyebutnya apa ya, mereka menawarkan jasa. Iya. Ya, mereka menawarkan jasa, kemampuan mereka ditawarkan agar kita jadi manusia lebih lah, punya kemampuan lebih. Tapi akhirnya ntar di akhir hayat itu akan ditagih. Untuk semua itu udah dihitung dan akan ditagih. Ya mungkin beberapa teman-teman yang nonton apa malah kebanyakan penonton yang pernah dengar ada orang yang meninggalnya susah. Ya kebanyakan ya karena itu tadi. Gitu. Berarti kan kalau ada yang meninggalnya susah itu kan biasanya kan itu pernah kayak buat perjanjian lah, terus dia punya pusaka lah yang nggak kurus lah. Iya, bisa. Nah kalau yang walaupun yang tadi Mas bilang jaka menut itu berarti dia memberikan powernya ke manusia ini, dan manusia ini sehingga mempunyai bisa ngeliat dengan mata langsung kan, bukan mata batin kayak merem gitu. Enggak. Oh berarti dengan mata langsung Bisa. dia langsung lihat. Benar. Dan ini yang di belakang itu Ya beda lah. Beda. Jadi ya kayak gitulah inti. Kebanyakan ya. Rata-rata yang untuk zaman sekarang nih, orang nggak mau ibadah, nggak mau laku, nggak mau tirakat, tapi merasa dirinya punya kemampuan lebih, itu perlu dipertanyakan. Oke, memang kalau misalkan dia ada ilmu keturunan dari leluhur, ya kan? Iya. Ilmu keturunan dari leluhur misalkan nih, anggap aja itu roti, bener. Kalau misalkan cucunya banyak kan dibagi-bagi, ya kan? Berarti kalau misalkan sampai di dia kan udah nggak segede roti itu tadi. Iya betul. Berarti kan perlu dipoles lagi. Iya. Tapi mereka merasa dirinya udah hebat, dan akhirnya apa? Sosok-sosok tadi yang menawarkan jasa itu bakal datang karena dia ngerasa dan ditawarkan dan mau. Itu tadi akhirnya. Ya yang ditakutkan itu tadi saat mereka nuntut hak mereka, bukan hak sih, ya minta biaya yang sudah mereka ongkos lah. Udah aku bantu ini ya, benar ongkos. Tapi mas, sepanjang mereka ngikutin gitu, ada nggak sih mereka tuh kayak minta makanan lah kayak buat mereka gitu, selain jasa kan kita udah pakai jasa mereka nih misalkan. Manusia ini udah pakai jasa mereka dan mereka mungkin ini bisa dibilang sesajen lah buat mereka tuh. Mereka pernah minta nggak sih atau gini, di ujung aja baru minta? Jadi gini, berarti kalau yang kasus kayak gitu kan lebih sebenarnya kalau saya bilang ketempelan nih. Tempelan. Karena mereka ibaratnya ngikut terus kan. Dan konsep ketempelan itu bukan yang nempel begini, Mas. Dia masih ngikut di belakang itu udah ketempelan. Ada tahapnya. Dia di belakang dekat sudah nempel dengan kulit atau sudah menyatu sama tulang. Oh. Jadi ada beberapa fase nih. Kalau yang masih di belakang gitu kayak biasanya lebih ke kodam leluhur tuh, mereka nggak akan lebih dekat dari kulit mereka. Nah, itu masih aman. Kalau sudah dekat masih mending, cuman yang biasa kemakan adalah energi. Iya. Jadi biasanya orang yang udah ketempelan dan posisinya udah dekat itu lebih gampang capek. Iya. Terus pundak sering berasa berat. Ya kayak ciri-ciri orang kolesterol tinggi lah. Gitulah. Kambing ya. Ya kayak gitu. Terus kalau udah nempel ke kulit, biasanya lebih ke emosi. Emosi jadi kalau misalkan lagi sedih bisa sedih banget gitu. Kalau marah itu bisa meledak-ledak gitu loh. Tapi kalau sudah masuk ke tubuh itu kayak sering nggak bisa ngontrol diri, kayak kesurupan gitu. Kerasukan. Iya. Nah itu yang udah parah.
kalaupun mau dibersihkan biasanya ada efek ke belakangnya. Misalkan orang itu udah benar-benar masuk nih, mungkin bisa sakit, bisa cacat, atau bisa meninggal paling parah. Itu tadi, makanya itu bahayanya ilmu tapi nggak tahu dasaran, nggak ada guru pendamping tapi asal-asalan, ya itu tadi. Makanya saya selalu nyaranin orang, banyak nih orang yang DM, Kak gimana sih bukain mata batin, gimana sih saya bisa begini. Ya udah, kamu ibadahi dulu, dibenerin gitu loh. Kalau memang dikasih kemampuan itu cuma bonus, jangan jadiin punya kemampuan itu jadi dasaran buat kamu beribadah. Salah. Dan beribadah khusyuk pun itu masih tetap digoda sama mereka. Iya. Kadang mungkin Mas Riko pernah nggak, misalkan lagi malam nih, kan biasanya wiritan ya Mas Riko ya. Iya. Wiritan ada nggak sosok-sosok yang datang? Banyak pasti. Mas Riko lihat. Iya. Berarti kan udah nggak khusyuk. Iya betul. Betul kan? Oh. Ya itu seperti itu cara konsep mereka untuk menghasut orang-orang yang ibadah itu seperti itu, Mas. Gitu. Itu pernah tuh saya pengalaman kayak teman kan ngamalin lah, jangan ngamalin. Waktu itu saya pernah pengalaman nih Mas. Waktu zaman 2012-2013 kan. Jadi ini teman ini itu dibilangnya dia punya diikutin sama dari Karhun ya kan, Karhun. Nah, saat dia jikir nih itu tuh kayak langsung tiba-tiba tuh kan ini ngejikirnya kan etusi ya. Tiba-tiba tuh berubah jadi harimau Mas, kayak wah pecah-pecah. Akhirnya sama temen yang bisa juga kan dia siramin air tuh kan, baca-bacain, akhirnya sadar tuh Mas. Dan juga akhirnya capek juga kayak habis panggul karung semen berkarung-karung kan. Apa seperti itu Mas konsepnya Mas ya? Iya sama gitu juga, cuman biasanya sih jarang, kecuali emang benar-benar dia niatnya untuk ngibadah untuk ilmu, itu biasanya sampai begitu. Tapi kalau cuman kegangguan, biasanya ya itu cuma didatengin gitu, kadang nawarin, aku loh ini, kamu mau nggak? Aku ikut kamu ntar tak kasih ini, biasanya seperti itu Mas. Ini nggak lama sih, tadi siang itu ada cewek, dia cerita ke saya, dulu dia tuh peka, tapi tambah kesini dia tambah lebih peka lagi. Tanya, emang kamu ada baca amalan kah? Ada, dari kakekku katanya. Nah, terus tujuanmu kamu apa? Ibadah katanya. Nah, terus waktu selama kamu wiridan itu ada sosok-sosok yang datang nggak? Dia bilang ada Mas, macam-macam katanya, dari sunan ini segala macam ini. Lah kamu itu ibadahmu berarti udah nggak kusuk kan berarti? Iya. Karena udah kebagi fokusmu ke sosok yang datang itu. Lahirnya dia malah nempel ke kamu, dan ya kamu jadi tambah peka emang, ya ini ya hasilnya gitu loh. Karena tujuan ibadahmu melenceng ya seperti ini. Makanya beberapa orang yang niatnya bagus akhirnya melenceng kan banyak tuh sekarang tuh. Iya. Ya karena ini tadi, karena mereka nggak bisa nahan nafsunya sendiri gitu loh. Makanya kalau banyak yang minta tanya, ya udah ibadah dulu, minimal puasa, kamu tahan nafsumu, kamu tahan egomu dulu, ntar baru boleh ke step selanjutnya. Karena memang nggak segampang itu untuk langsung nganu amalan gitu loh. Pada tadinya, makanya saya selalu nyaranin cari guru yang benar-benar bisa dampingin, jangan cuma ngasih aja. Dampingin itu bukan cuman gimana gitu, enggak, tapi selalu di sebelahnya. Kalau misalkan ada gangguan, lanjutin gitu loh. Paling nggak ada yang negur gitu loh. Jangan cuman ngasih amalan terus cuman mantau aja, jangan. Gitu. Jadi banyak harus dituntun lah ya, jangan cuma dikasih tahu doang. Kalau dikasih tahu doang, bingung nih mau diapain nih, namanya kasih tahu doang kan. Ini mau diapain nih, kalau dituntun kan kita dikasih jalan yang benar. Itu. Pengalaman saya ini kan untuk orang kesurupan nih Mas ya. Seperti itu lagi kan, namanya anak-anak kan misalnya nongkrong kan di warung Indobur nih, warung-warung kopi gitu kan, ngobrol tiba-tiba tuh kayak digeprak meja, brak, tiba-tiba kan langsung marah-marah, saya ini segala macam, kamu mau gangguin saya, kamu mau ngadu ilmu saya, kamu mau ngadu ilmu sama saya lah. Kita kan nama lagi nongkrong kan, bingung. Nah, bocah kenapa nih kan? Akhirnya kan balik tempat, akhirnya panik nyari orang pintar yang bisa ngobatin kan, karena juga masih belum ngerti kan, ini orang bocah kenapa nih surupan. Jadi bener kayak itu, kalau surupan budak itu pas lagi nongkrong itu bentuk energi apa emang dia emang lagi manggil apa lagi kosong sih Mas biasanya Mas? Macam-macam ya, kalau misalkan dia emang lagi kosong bisa dia manggil juga bisa, atau dia punya ilmu yang nggak bisa dia kontrol dan bersinggungan sama temen yang lain gitu. Misalkan temennya dia juga punya ilmu nih, tapi positif lah, misalkan positif, jangan ilmu dia negatif.
Nah, karena bersinggungan tadi dia ngerasa tersinggung, akhirnya masuk ke situ buat ngasih tahu ke yang positif itu, apa sih kamu gini-gini gitu loh Mas. Mungkin Mas begini kan kasusnya kan, Siapa? bersinggungan sama Mas yang positif ya kan. Oh, enggak, itu teman saya. Teman saya, bukan teman saya yang punya itu ya. positif. Saya mah Dia begitu. cuma bisa ngobrol aja. Cuma bisa baca tarot. Jadi gitu Mas. Kebanyakan sih kalau emang nggak terima lebih ke singgungan energi sih. Gitu ah. Berarti itu kan bukan dari anak-anak yang iseng segala macam, enggak. Ya bisa aja iseng kalau emang dia niatnya iseng. Kan kadang juga ada beberapa orang yang bukan sok-sokan ya, mencoba memanggil gitu kan. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka panggil. Kan dibilang, nih karuhun gua Nah, nih, iya. leluhur gua nih gua panggil nih, Iya. yang ngikutin gua. Terus ditanya nama leluhurnya tahu nggak? Nggak tahu, dia bingung. Ya itu, karena memang sosok-sosok kayak gitu nih ya Mas ya. Mereka itu punya nama, tapi mereka nggak akan ngasih tahu ke orang nama dia siapa. Karena sekali tahu, mereka dipanggil itu langsung datang. Nah, makanya itu rata-rata sosok karuhun itu nggak akan ngasih tahu nama mereka langsung gitu loh. Harus ada prosesnya. Seperti itu. Kalau dia langsung ngasih nama, ya udah tahu kan, udah nggak mungkin leluhur asli itu. Jadi kan kalau misal pengen nih Mas, saya pengen tahu nih Mas Nika, Mas Yuri ini kan sosok misalkan orang kerasukan di bawah itu yang leluhurnya. Itu kan bahasanya kan masih bahasa Indonesia nih. Jangan kalau ngomong leluhur itu bahasa kan beda kan, bahasa orang dulu kan beda. Iya. Bahasa daerah kan. Iya. Itu cara mengetahui itu leluhur aslinya dia atau emang itu panggilan dia atau emang setan lewat itu seperti apa sih Mas? Cara paling gampang ngetahuin satu adalah leluhur nggak akan masukin ke cucunya. Oh, satu tuh. Satu Pasti. udah jelas, itu nggak mungkin. Nah sekarang cara bodohnya aja lah. Misalkan saya udah meninggal, saya mau masukin badan cucu saya sendiri. Berarti kan leluhur kurang ajar kalau kayak gitu. Iya. Iya kan? Menyakiti cucunya Iya. sendiri. Harusnya kan nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang aku ngaku kalau dia leluhurnya dia, kencingin aja Mas. Kalau saya udah gimana? Kencingin aja udah. Kalau sadar berarti pura-pura. Sudut rokok. Kalau nggak dia mindahin biarin ngambek ntar biar capek sendiri. Iya. Gitu ya, jelas leluhur nggak akan masuk ke ke cucunya sendiri. Biasanya gitu yang ngaku-ngaku, kemungkinan besar kalau dia berani ngaku leluhur adalah dia itu pernah komunikasi sama si yang punya badan, dan akhirnya dia menerima kalau itu leluhur. Tuh udah jelas itu. Tapi bisa kalau demi kayak misalkan muncul anak itu kayak nggak mungkin kalau ngaku leluhur. Mereka akan lebih banyak diem. Iya. Ketawa-tawa, Ketawa atau nangis. Atau gitu aja. Kalau misalnya yang setan asal misal kan kita nggak tahu nih yang kita tempati atau kita nongkrong itu kan lalu lintas mereka nih Mas. Itu kalau mereka tiba-tiba teman saya ini manggil terus masuk, dia lagi lewat terus masuk, bisa nggak sih Mas itu? Bisa. Oh ini saya punya cerita nih. Cerita nih. Jadi malam tahun baru, saya itu dari rumah mau ke Jogja malam-malam itu, pas tahun baru, lepas tahun baru. Naik motor itu, saya ditabrak sama yang nggak kelihatan. Benar-benar ditabrak. Jadi naik motor, saya ditabrak dari samping, terus jatuhnya ke samping, tapi spion yang hilang yang kiri. Sampingnya ke kanan, yang lecet yang kanan, tapi spion yang hilang yang kiri. Dan badan saya yang sakit sebelah kiri, bukan yang kanan. Jatuh ke kanan kan? Jatuh ke kanan. Kanan kan? Iya, harusnya kanan lecet. Justru malah yang sakit badan itu yang kiri. Karena saya sadar, kayak ditabrak gitu. Ya mungkin ada beberapa kasus orang yang memang kan orang itu kan punya istilahnya pagar ayu ya. Jadi kayak orang yang belum pernah kemasukan biasanya pagar ayu masih bagus. Kalau udah sering kemasukan kan udah bolong tuh, jadi gampang masuk. Nah posisi saya kan masih belum pernah kemasukan sama sekali nih. Jadi dia nabrak saya, dianya mental, saya juga mental. Tuh, tapi kalau mungkin temennya Mas ini kasusnya kayak udah pernah kemasukan, jadi kayak gitu. Berarti nih kalau misalnya kita kan misalnya saya nih orang awam nih kan, yang Mas bilang pagar ayu itu lagi, misalnya saya lewat tempat yang keramat lah, terus tiba-tiba saya lewat itu tiba-tiba kayak saya ketemu orang yang teman yang bisa nih kan, bilang, lah lu bis dari mana kok diikutin orang kayak Simba nih atau pocong atau genderuwo lah kan. Terus dibilang lu habis nabrak ini ya, anaknya mungkin kan
Mungkin saya nggak tahu, saya lagi lewat terus nempet anaknya, mungkin makanya bapaknya marah ngikutin saya gitu. Itu bisa juga. Terus juga pernah ada kasus lagi nih, cerita juga iya. nih. Jadi ada temen dulu di Jogja, dia lagi liburan di Parangtritis, dia naik motor ATV itu roda 4, tiba-tiba guling. Roda 4 guling kan nggak mungkin. Iya. Dan ternyata diusut dia nabrak sesuatu yang nggak kelihatan itu. Akhirnya kaki kiri atau ya kalau nggak salah, kiri atau kanan itu kayak terkilir. Padahal posisinya ATV roda 4 kan guling kan nggak mungkin kan sampai terkilir. Dan ternyata emang dia nabrak sosok itu tadi. Dan dia masih ada pagar ayu. Dan kalau misalkan kayak kasus Mas tadi diikutin, emang kalau orang yang masih punya pagar ayu mereka nggak bisa masuk Mas. Iya. Makanya tadi bilang ada stepnya. Pertama agak jauh, dekat, nempel ke kulit. Biasanya kalau udah nempel ke kulit tuh lebih ke orangnya karena bisa banyak pikiran gitu. Istilahnya lagi apesnya dia gitu loh, itu bisa masuk gitu. Tapi kalau udah sekali masuk ya perlu cari orang yang bisa magerin biar nggak gampang kemasukan lagi. Bentuk pagar ayu itu seperti apa sih bentuknya? Kalau di alam gaib itu pagar ayu itu kayak kepompong lah mungkin, atau lebih kayak apa ya? Atau aura gitu, jarak. Ya mirip-mirip aura kayak gitu. Semua orang punya. Kayak berarti kayak matanya begini-gini Mas ya? Hampir nempel di kulit. Semua orang punya. Cuman ya kalau yang udah kesurupan ya maaf, udah bolong dan gampang itu. Makanya rata-rata mediumisasi itu udah hancur semua itu pagar ayu. Dan kasihan juga orangnya sebenarnya. Cuman ya nggak tahu kenapa orang mau kayak gitu. Bisa kan kalau yang mediator itu kan dia itu kayak udah menyiapkan tubuhnya itu untuk dimasuki itu Mas. Tapi sosat kalau dia lagi nongkrong itu atau lagi mungkin di luar, dia persiapan dia untuk menyiapkan wadahnya untuk ditempati sesuatu makhluk itu, dia akan bisa secara langsung itu masuk bisa. Ya itu bahayanya. Udah pernah kesurupan itu tadi. Berarti ini kayak cerita yang di ini ya, di Bang Napi nih, yang bapaknya lagi gendong anak-anaknya tiba-tiba dibanting lah, terus anaknya ditusuk kan, lo ada tuh kayak itu ya. Ini kayak saya mendapat bisikan gaib atau saya nggak sadar lah. Apa seperti itu kasusnya Mas? Percaya nggak percaya, kalau untuk masalah bisikan gaib itu kayak nggak semuanya bener-bener bisikan gaib gitu. Iya, oke, emang kalau orang bisikan gaib, tapi biasanya nggak di posisi bener-bener sadar. Harusnya orang itu posisi setengah sadar gitu, kayak misalkan mau tidur gitu, mungkin dapat bisikan gaib. Apalagi orang itu bukan orang yang peka ya, maksudnya orang yang punya kemampuan lebih gitu loh. Ya, jadi lebih ke mana ya? Ke gangguan ke psikologis kalau saya bilang sih. Bukan karena bisikan gaib. Jadi nggak semua itu disalahin gaib. Ya bayangin aja orang setannya lagi main kartu dituduh. Nah gua lagi. Setan nih kan kalah lagi. Gua lagi yang disalahin. Dia lagi tes pohon kan. Lagi enak-enak konjek kaki. Lah gua disalahin. Kunti lagi ngadem lah gua lagi. Tapi ada juga nih Mas satu kasus kan. Jadi ini pernah teman cerita kan, dia pernah dikasih tahu, diajarin melihat dengan mata langsung nih kan. Ini ruangannya ditutup nih kan, di ruang tertutup kan, dimatiin lampu kan gelap nih. Jadi ini orang yang untuk mempersamakan kodenya ini, lo liatin gue nih, nanti ini kan gue ada siluet nih ya. Nah, gue bilang iya ada siluet. Nah, tiba-tiba dia bilang, ntar gue masukin genderuwo lah, apa macam dia bentuk genderuwo. Nah kan, pas dia ngomong genderuwo itu kan, mindset mereka ini kan mungkin mindset yang walau tinggi gede bulu kan. Nah cuman kan mungkin teman-temannya ini saat ini lagi datang itu otaknya lagi ngeblank lah gitu, kayak ada ngeliat sosok pangeran lah, sosok raja, terus sosok kiai, terus ada sosok genderuwo. Itu kalau Mas Jero sendiri tuh kalau ngeliat mata langsung di tempat gelap itu seperti apa tuh Mas? Kayak gimana Mas? Itu berarti lebih ke pertama kali dasaran buat belajar ya. Tapi sebenarnya ini kalau versi saya yang waktu saya diasah ya, waktu itu kan emang lebih ke bayangan sih, pertama kali emang bayangan aja gitu. Waktu diasah tuh emang saya pertama jemin mata. Cuman di situ diajarin kalau bisa jangan selalu pejam mata. Karena apa? Ya takutnya masa kalau mau lihat setan harus mejem dulu mata. Kalau di jalan tabrakan gimana? Ya kan? Ya jadi nggak apa-apa di awal pejam mata, nanti dibiasakan mulai tanpa memejamkan mata bisa ngelihat gitu loh.
Tapi kalau langsung ngelihat cuma lampu dimatiin, ya efeknya begitu tadi ya. Iya. Mungkin logikanya gini mas, mungkin ada beberapa orang yang spiritualis yang paham masalah jatuhnya ke sense juga kan ya, Iya. pakai istilahnya gelombang otak kan. Mm. Ya mungkin karena dengan posisi gelap, mereka gelombang otaknya jadi lebih rileks ya kan, akhirnya bisa ngelihat. Tapi kayaknya tetap nggak mungkin, Iya. kecuali orang itu posisi semedi gitu, meditasi gitu bisa. Tapi kalau yang kayak gini jatuhnya lebih ke halusinasi sih kalau Iya. saya bilang, bukan benar-benar ngelihat Oh. gitu loh. Karena kita nggak nyamain frekuensi gelombangnya sama yang gaib itu tadi, ya nggak mungkin gitu. Jadi tetap ya cuman yang kamu ngeliat pocong ya karena dibilang gitu kan. Iya. Pocong Ya. oh iya pocong gitu Iya. ya, karena kita dipaksa gitu loh Iya. ya. Istilahnya kayak gendam gitu lah, ada digendam tekanan gitu. lah, tekanan. Ya kayak gitu mas, tapi bukan dia. Cara langsung itu bener, cuman itu berarti kayak dibelokin lah mungkin ya. Ya benar, dibelokin. Bisa dibelokin, bisa juga dipaksa untuk percaya seperti itu gitu loh. Ya repot sih kalau memang begitu. Tapi ya lucu juga dia bisa begitu ya. Siapa? Saya dikenalin biar saya pengen ngeliat juga kalau pas gelap-gelap. Nanti nomor WhatsApp kita japri ya. Itu matanya keluar sinarnya kan nanti waktu ngeliat di gelap. Gue sih kata Thomasnya badannya besar ya, badan besar. Oh bayangan doang. Iya, iya bayangan ya bener ya, gelap ya. Gelap kan, gelap. Namanya, kalau saya bilang, nanti lu ngelakuin dulu. Kalau saya mikirnya, gelap. Terus ngebut ya kayak hulu kan. Pokoknya, robek. Pas udah terang, nggak berubah gini juga. Pokoknya nggak robek. Tapi sebenarnya genderuwo itu orang lihat tinggi besar ya. Iya. Betul segini genderuwo itu. Dulu sih. Genderuwo itu kecil.